Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hari ini Museum Orang Betawi kedatangan tamu istimewa Bang Zahrudin Al-Batawi, pakar pantun Betawi, orang Condet. Hari ini tanggal 18 Agustus 2016. Bang Zahrudin ditemani sama Bang Sarmili yang juga orang Condet. Beliau pakar golok Betawi gitu. Terus terang ini kita merasa terhormat itu, mendapat satu kehormatan didatangin oleh dua pakar ini yang Bang Zahrudin terutama karyanya kita bisa lihat di sini ada 3 buku pantun. Coba Bang Zahrudin, maaf tolong dibuka. Nah, yang pertama itu buku pertama 2012. Yang kedua 2014. Oh ya. Yang ketiga 2016. Ya. Alhamdulillah setiap 2 tahun. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bang Zahrudin itu kendalanya ketika menulis pantun? Menurut saya pribadi sepertinya tidak ada, karena memang Bang Zahrudin sudah pakarnya lah menulis pantun secara melisankan pantun secara spontan gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah setahu saya di bidang penulisan apapun yang namanya bikin buku, kalau memang kita sudah menguasai suatu bahan itu gampang. Yang susah nyetaknya, maksudnya biaya cetaknya itu berat itu. Nah, kendala-kendala yang Bang Zahrudin alami misalnya dalam pencetakan buku, lantas dalam pendistribusian buku, lantas juga dari respon-respon kalangan birokrat di tanah Betawi itu apa aja, Bang? Jadi gini, alhamdulillah ya, saya sebenarnya itu bukan orang yang hebat dalam berpantun Betawi, tapi saya merupakan orang Betawi yang sempat ngebukuin buku Betawi. Ya, alhamdulillah. Ini berawal suatu saat tuh anak saya ada kegiatan di Perpustakaan Nasional. Nah, jadi karena saya senang sama pantun, itu saya mau lihat nih pantun Betawi itu kayak apa. Mungkin saya bisa ngambil pengalaman, ngambil pelajaran dari buku pantun Betawi terdahulu. Ya. Tapi ternyata tuh dari sekian provinsi yang ada di Indonesia, Flores juga ada, Ambon ada yang kita anggapnya berkultur keras gitu ya. Tapi dia punya buku pantun Betawi. Tapi orang Betawi sendiri nih itu belum punya buku pantun Betawi. Nah, saya berpikir, sementara kita kiai ceramah tuh dia pakai pantun. Karena itu dialog nih sekali-sekali pakai pantun. Ada seni budaya Palang Pintu itu full dengan pantun. Tapi kenapa kan orang Betawi nggak punya buku pantun? Iya. Dan juga teringat salah satu kakek dari rekan saya itu, Bang Awang itu ya. Dia tuh dulu nyohor, dia merupakan seniman pantun Betawi. Tapi setelah dia meninggal, habis orangnya dan juga habis karyanya, karena berupa lisannya aja. Nah, dari situlah saya punya termotivasi gimana caranya orang Betawi untuk berbuat satu karya, itu buku pantun Betawi. Dan alhamdulillah dalam tempo waktu setahun lah lebih kurang itu tersusun buku pantun Betawi. Berawalnya sih emang dari uang pribadi saya ya. Jadi bini sedikit-sedikit punya tabungan, dan dibilang ya daripada ini buku nggak jadi dipakailah duit gitu kan. Dan saya juga setelah jadi itu buku, ini mau jual kemana kan gitu ya, layak nggak di buku untuk dipasarin. Dan sebelum itu juga saya ajuin dulu nih karya saya ke Lembaga Kebudayaan Betawi LKB. Itu kalau nggak salah ada 3.000 lebih karya saya itu berupa dummy, saya setarin ke LKB. Karena saya kebetulan juga sanggar saya itu tercatat di Lembaga Kebudayaan Betawi. Dan ya terus terang aja saya merasa kecewa karena nggak ada respon yang positif yang saya dapat. Dan saya merasa ini karya saya kudu sampai ke rekan-rekan nih, kan gitu kan. Jadi saya cetak sendiri dan saya hadiahin kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena saya bilang, saya ini cinta sama budaya Betawi, terutama masalah pantun. Kalau kita cinta terhadap budaya, cinta itu berarti kita berani berkorban. Dan apa yang bisa saya korbankan untuk sesuatu yang saya cintai. Maka dari itu saya buku dengan uang pribadi, saya cetak, saya hadiahin. Dan alhamdulillah dengan keikhlasan saya mungkin tuh pada saat Festival Kemang tahun 2012 itu
Gubernur Foka ngeloncengin buku saya tuh, dan dia memesan 1000 buku, dan alhamdulillah. Iya. Nah, cita-cita istri saya untuk berangkat umroh sama saya itu dapat terlaksana dari buku. Maka dari itu saya bilang, kita ini nggak ada yang kagak mungkin. Kita manusia, ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Dan tugas kita sebagai manusia memaksimalkan apa kelebihan kita dan menutup apa kekurangan kita. Kan begitu. Yang nggak disangka-sangka dari buku itulah saya bisa berangkat ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Nah, seperti kayak gitu. Dan ini juga saya menghibur kepada rekan-rekan sekalian gitu. Iya, Kita jangan merasa pesimis dengan apa yang Allah kasih kelebihan sama kita. Gitu kan. Petik kelape, badan berkeringat. Pohonnya tinggi, hati-hati jatuh. Segala apa-apa, kita kudu yang semangat. Kali rezeki kita ada di situ. Nah, jadi kendalanya itu kemarin ya masalah percetakan begitu, dan yang 1500 juga 2014 itu alhamdulillah kita bikin lagi tuh buku. Jadi penyempurnaan dari yang pertama. Yang tadinya 999 naik ke 1500 buku pantun Betawi. Dan ini alhamdulillah ada respon dari Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan. Dicetakin hampir 1200, yang 600 buat Sudin Kebudayaan, 600 dikasih saya. Dan dia pesan, "Bang, ini punya abang, terserah abang mau apain." Tapi alhamdulillah saya hadiahin kepada orang-orang yang butuhkan. Karena bagi saya suatu kenikmatan bisa memberi sesuatu terhadap orang yang membutuhkan. Seperti kayak gitu. Iya. Nah, ngomong pantun dong buat musim orang Betawi, apa nih pantunnya? Sekarang alhamdulillah nih, saya juga bisa bersilaturahmi ke tempat bagi Gibran, yaitu yang sedang mengumpuk ya, mengumpulkan koleksi benda-benda orang Betawi. Iya. Jadi harapan saya sih mungkin ada rekan-rekan kita nih yang punya barang-barang dulu yang ada di pojokan, nggak tersentuh, nggak terlihat kan begitu ya. Ya kumpullah kemari. Insya Allah tuh ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk tanah Betawi. Dan masalah barang-barang kuno, barang-barang yang udah langka, emang perlu kita jaga. Mungkin pantun begini tadi ya, buah semangka dipotong 3, tinggal seirisan dibuang sayang. Ayo kita jaga benda pusaka, itu warisan untuk nenek moyang. Nah, itu warisan nenek moyang. Iya.